Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bincang-bincang merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Ini dari SKKNI N78 SPS 02.01702. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, ada 7 prinsip penting pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah learner center. Di sini peserta didik harus menjadi pusat dari apa yang terjadi di kelas. Yang kedua, social practice. Belajar adalah praktek sosial dan tidak bisa menjadi sendirian. Kemudian yang ketiga, emotion. Emosi adalah bagian integral dari pembelajaran. Harus ada emosi di dalam pembelajaran agar efektif. Kemudian learners are different. Jadi peserta didik memang berbeda. Kemudian stretch yang kelima, siswa harus diregangkan tetapi tidak terlalu banyak. Yang keenam, assessment for learning. Penilaian harus untuk belajar, bukan hanya untuk nilai. Yang ketujuh, connected across disciplines. Belajar harus dihubungkan lintas disiplin ilmu. Inilah 7 prinsip penting pembelajaran inovatif. Nah, inovatif dalam standar kompetensi SKKN ini adalah konten materi berupa pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya slide presentasi, video, animasi, video conference, webinar, sosial media. Ini beberapa hal yang menjadi bagian penting di dalam pembelajaran inovatif ini. Baik, langkah-langkah merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja, ini ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik teknis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kedua, memilih TIK atau TIK untuk program pelatihan. Dan yang ketiga, mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Maka kita akan mendapatkan output dari langkah-langkah ini adalah rancangan pembelajaran inovatif program pelatihan. Nah, langkah pertama mengidentifikasi karakteristik teknis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah karakteristik teknis peralatan TIK diidentifikasi berdasarkan konteksnya. Nah, apa karakteristik teknis peralatan TIK ini? Hasil identifikasi ada beberapa. Yang pertama adalah magnification, skill interval, readability, calibration, repeatability, discrimination, precision, dan akurasi. Ini adalah karakteristik teknis dari peralatan TIK. Kemudian yang kedua, kegunaan peralatan berteknologi dalam pelatihan diidentifikasi berdasarkan konteksnya. Nah, kegunaan ini seharusnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberikan kemudahan akses informasi, menghemat waktu, kemudahan mobilitas, komunikasi yang lebih baik dan berarti, efisiensi biaya, inovasi di berbagai bidang, teknik pembelajaran yang lebih baik, dan kecerdasan buatan. Ini adalah kegunaan peralatan hasil identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah konten pembelajaran berbasis TIK diidentifikasi berdasarkan konteksnya. Nah, di sini berisi unit kompetensi yang dikembangkan dalam program pelatihan sebagai konten. Baik, langkah kedua yaitu memilih TIK untuk program pelatihan. Nah, ada 3 tahap di sana. Yang pertama adalah kesesuaian pedagogi peralatan berteknologi dipilih sesuai dengan program pelatihan kerja. Di sini ada beberapa pilihan yang kita bisa identifikasi. Yang pertama adalah digital reader and tablet, 3D printing, virtual reality, gamification, cloud technology, artificial intelligence, mobile technology, dan lain-lain. Kemudian
kita identifikasi ketersediaan peralatan berteknologi ini ditentukan untuk pengembangan program pelatihan tadi. Yang mana yang sesuai dengan program pelatihan ini. Kita pilih dari yang ada ini, yang tersedia. Kemudian yang tahap ketiga adalah peralatan teknologi untuk program pelatihan dikombinasikan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna. Kita kombinasikan tadi, apakah dalam rangka pengembangan ini peralatan teknologi ini adalah Google Classroom misalnya, editing services, Classmaker, Edmodo, Kahoot, dan lain-lain. Khusus untuk peralatan teknologi untuk program pelatihan yang dikombinasikan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna, ini ada beberapa contoh. Misalnya Google Classroom. Layanan Google ini memungkinkan guru untuk mengatur kelas mereka, berinteraksi dengan siswa, menilai pekerjaan mereka, memeriksa kemajuan mereka, dan banyak lagi. Kemudian editing service misalnya, beberapa siswa adalah penulis berbakat dan tidak memiliki masalah dengan membuat semua jenis konten tertulis. Kemudian Classmaker, ini merupakan alat sederhana memungkinkan guru untuk membuat tes online yang langsung dinilai, yang dapat menghemat banyak waktu dan memungkinkan mereka untuk fokus pada masalah yang lebih penting. Kemudian Edmodo ini memungkinkan guru untuk membuat grup kuis, menetapkan makalah, mengelola kemajuan siswa, dan lain-lain. Di sini Anda juga dapat menghubungkan Edmodo dengan akun Google atau Microsoft Anda dan mentransfer file dari satu layanan ke layanan lainnya dengan mulus. Kemudian Kahoot misalnya adalah alat pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat permainan yang menyenangkan untuk menguji pengetahuan dan melibatkan seluruh kelas. Langkah ketiga adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, di sini ada dua hal penting, yaitu yang pertama, media pembelajaran inovatif dibuat secara sistematik dan menarik. Nah, pilihan-pilihannya di sana bisa gamification, social learning, video and audio, adaptive learning, learning on the go. Kemudian yang kedua, media pembelajaran inovatif divalidasi. Jadi setelah kita nanti jadi rancangannya, maka divalidasi. Validasi ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah reaksinya. Pada tingkat ini diukur kepuasan pelanggan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran. Pada tingkat ini diukur penguasaan konten pembelajaran, kemajuan keterampilan menggunakan pra dan pasca tes, dan penilaian diri. Kemudian perilaku atau transfer. Nah, pada tingkat ini diukur dampak pelatihan terhadap perilaku. Dan yang keempat, hasil. Nah, pada tingkat ini diukur hasil bisnis yang dapat dikaitkan kembali dengan acara pelatihan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dan tahap-tahapnya setiap langkah untuk merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan. Nah, sehingga outputnya adalah rancangan. Nah, format rancangan ini seperti apa? Mari kita lihat. Saya mencoba untuk merancang bentuk rancangan pembelajaran ini untuk memudahkan kita bagaimana merancang program-program pelatihan selanjutnya. Di sini kita lihat tadi dari langkah-langkah tadi bahwa hasil dari merancang ini adalah rancangan. Ini adalah format rancangannya, yaitu rancangan pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Ini program pelatihannya apa, lembaga pelatihannya, dan master trainer yang melakukan perancangan. Nah, ada 3 langkah tadi, yaitu ada 3 elemen, mulai dari identifikasi karakteristik teknis teknologi informasi dan komunikasi, kemudian memilih TIK untuk program pelatihan, dan mengembangkan media pembelajaran. Kemudian kerita unjuk kerjanya di sini kita lihat, dan rekaman hasil di dalam melakukan rancangan tadi. Misalnya di sini karakteristik teknis peralatan TIK diidentifikasi berdasarkan konteksnya, sehingga rekaman hasil identifikasi tadi adalah buktinya adalah karakteristik peralatan ini ada berapa yang bisa kita pilih, mana yang sesuai dengan konteksnya.
Kemudian kegunaan daripada peralatan berteknologi tadi, mulai dari kemudahan, akses informasi, dan lain-lain di sini merupakan pilihan-pilihan yang merupakan batasan variabel dari pembelajaran ini. Kemudian konten pembelajaran, berarti ini kontennya adalah dari unit-unit kompetensi yang kita bisa bangun dari program pelatihan ini. Baru dalam memilih TIK untuk program pelatihan, mulai dari kesesuaian pedagogi peralatan berteknologi, kemudian kita pilih ketersediaannya dari pilihan-pilihan yang ada, kemudian peralatan teknologi ini untuk program pelatihan dikombinasikan dengan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna. Tadi sudah kita bahas mulai dari Google Classroom, Editing Service, Classmaker, Edmodo, Kahoot, dan lain-lain. Kemudian pada tahap ini kemudian baru dikembangkan media pembelajarannya, yaitu apakah gamification, social learning, video and audio, adaptive learning, atau learning on the go, atau lainnya. Kemudian bahwa nantinya direncanakan untuk validasinya apa saja, bisa reaksinya, pembelajarannya, kemudian perilaku, dan juga hasil-hasilnya. Maka inilah bentuk dari format rancangan pembelajaran inovatif untuk suatu program pelatihan. Nah, berikut adalah contoh rancangan pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan. Misalnya program pelatihannya adalah Inspektor Muda Keamanan Pangan. Lembaga pelatihannya CKP CB Center, Master Trainer Surono misalnya. Maka yang pertama dalam identifikasi karakteristik teknis teknologi informasi dan komunikasi, untuk karakteristik dari teknis peralatan TIK ini beberapa dipilih, yaitu magnification, skill interval, kemudian readability, kemudian repeatability, discrimination, precision, dan akurasi ini yang dipilih. Kemudian kegunaan sendiri yang dibutuhkan adalah hampir semuanya, kecuali kecerdasan buatan yang digunakan dalam program Inspektor Muda Keamanan Pangan ini. Kemudian konten pembelajarannya, maka ada dua unit kompetensi di sini untuk Inspektor Muda Keamanan Pangan ini. Yang pertama adalah mengelola program audit, yang kedua adalah melaksanakan audit keamanan pangan. Nah, di dalam memilih TIK, teknologi informasi ini adalah ketersediaannya apa saja dari yang ada di dalam lembaga pelatihan tadi, di sumber dayanya. Ternyata ada dua, yaitu gamification dan cloud technology. Kemudian dicek ketersediaannya. Nah, baru peralatan ini dikombinasikan dengan beberapa teknologi, yaitu Google Classroom misalnya. Ternyata ada 3 di sini, Google Classroom, Editing Service, dan Classmaker, serta Kahoot. Kemudian dalam mengembangkan ini, yang dikembangkan dalam media pembelajarannya adalah video dan audio. Dan validasinya ada 4-4-nya, mulai dari reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Nah, inilah rancangan pembelajaran yang inovatif. Dari rancangan dengan nanti baru pembelajarannya bisa dikembangkan dari rancangan ini. Baik, kita telah selesai membahas bagaimana merancang program pembelajaran inovatif untuk suatu program pelatihan kerja, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat.